Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zahra Derti Maharani. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai graph. Pasti teman-teman penasaran banget ya sejarah graph ini. Langsung saja ke teori graph ya teman-teman. Ini gimana ya? Maaf ya teman-teman, bisa dibacakan? Saya bantu bacakan ya teman-teman. Teori graph atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Keren banget ya teman-teman. Di sini ada jaringan persahabatan pada Facebook bisa direpresentasikan dengan graf, yakni simpul-simpulnya adalah para pengguna Facebook dan ada sisi antar pengguna jika dan hanya jika mereka berteman. Ya, teman-teman pasti punya aplikasi Facebook ya, pasti paham lah. Dan ini ada graf sering digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek dan hubungannya dengan objek lain. Sejarah teori graph bermula saat ahli matematika Swiss Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Königsberg. Kita langsung membahas sejarah graph ya teman-teman. Teori graph lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Ini ada gambar jembatan Königsberg-nya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Königsberg adalah sebuah kota pada zaman kuno atau Prusia. Setelah kekalahan Jerman di Perang Dunia II pada tahun 1945, kota ini diambil oleh Uni Soviet sekarang Rusia dan diubah namanya menjadi Kaliningrad. Di abad ke-18, kota Königsberg merupakan kota yang sangat besar dan makmur. Kota ini menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang strategis, dilintasi oleh sungai Pregel. Banyak perahu berlabuh untuk berdagang di sekeliling pulau Konipphof. Apa ini teman-teman? Maaf ya teman-teman, agak belibet dikit. Yang berada di tengah sungai ini untuk menghubungkan kota serta pulau Konipphof dibangun 7 buah jembatan. Mereka ini mereka kan berdagang di sekeliling pulau di sungai Königsberg ini. Jadi mereka menghubungkan dengan menggunakan 7 jembatan tersebut teman-teman. Jadi asal mulanya seperti itu. Menurut cerita turun-temurun, setiap hari Minggu sore para penduduk kota Königsberg suka sekali berjalan-jalan di sekitar sungai, menyeberangi jembatan sambil menikmati keindahan kota Königsberg. Agar lebih menarik, para penduduk iseng menciptakan sebuah tantangan. Ini isinya agak cerita-cerita ya teman-teman, gak apa-apa lah ya. Saya bacakan. Saya sambil bercerita mengenai sejarah graph. Keren ya teman-teman. Di sini ada yang iseng nih bikin tantangan. Tantangannya apa coba? Tantangannya adalah bagaimana mengintari ke-7 jembatan Königsberg tepat 1 kali. Gimana ini? Mereka terus mencari-cari dan berjalan-jalan mengintari pulau. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan rute perjalanan tersebut. Meski demikian, tidak ada yang yakin dan dapat menjelaskan bahwa rute seperti itu tidak ada. Tantangan ini menarik perhatian Leonhard Euler, salah seorang matematikawan terhebat sepanjang masa. Jembatan dengan 7 jembatan ini teman-teman. Kalau dilihat ini susah ya. Misal kita jadi dari jembatan pertama ke jembatan kedua ke jembatan ketiga, lalu keempat ke situ tetap tidak bisa ya teman-teman. Di sini Leonhard ini
menemukan teman-teman. Nah, di sini Euler pun akhirnya menjelaskan tentang ini dengan sangat baik. Tantangannya dengan baik. Keren ya, teman. Euler menyatakan bahwa tidak mungkin setiap jalur pada graf dapat dilalui lebih dari satu kali jika derajat simpulnya tidak seluruhnya genap. Begitu sebaiknya solusi Euler ini sampai menjadi cikal bakal dari salah satu cabang ilmu di matematika, yaitu teori graf atau graphic graph teori. Ilmu matematika ini sekarang banyak digunakan untuk menganalisa berbagai hal di kehidupan sehari-hari, mulai dari ilmu komputer, masalah transportasi, masalah jaringan listrik, hingga masalah kimia hidrokarbon. Nah, ini sejarahnya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada jembatan nih. Tantangannya harus dilewati hanya satu kali. Ya. Kalau tidak menggunakan teori graf, pasti tidak menemukan ini. Yang di sini ada definisi graf, teman-teman. Graf sama dengan G sama dengan V dan E adalah struktur diskrit yang terdiri atas himpunan simpul V dan himpunan jalur E, di mana V tidak sama dengan 0. Sebuah graf boleh saja tidak mengandung jalur, tapi tidak boleh tidak mengandung simpul. Nah, seperti itu teman-teman untuk teori graf, sejarah graf, dan definisi graf. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.